Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan terutama keimanan, sehingga kita dapat bersama-sama menjalankan aktivitas kita, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam imaniyah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kesempatan ini tausiah yang akan saya sampaikan adalah mengenai amalan-amalan ringan namun terasa berat untuk dilakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang unik. Dikatakan unik karena pada suatu ketika, pada suatu waktu, manusia itu mampu melakukan kebaikan besar yang membutuhkan modal besar, yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang banyak, dirasakan oleh semua masyarakat. Namun pada saat yang lain, terkadang manusia tidak mampu untuk melakukan kebaikan kecil yang tidak membutuhkan modal, yang mudah sebenarnya untuk dilakukan, namun ia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang mampu untuk melakukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang mengutip dari apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa ada beberapa amalan ringan namun terasa berat untuk dilakukan. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah serta tulus dan ikhlas dalam melakukan perbuatan, dalam beramal, yang mampu melakukannya. Di antara perbuatan-perbuatan ringan namun terasa berat untuk dilakukan, yang pertama adalah al-afwu indal ghadab, memberi maaf kepada orang lain ketika kita sedang dalam keadaan marah. Memberi maaf kepada orang lain yang telah merugikan kita, yang telah menzalimi kita, yang telah menyakiti kita, apabila hal tersebut telah lama dilakukan, telah berlangsung selama bertahun-tahun yang lalu, adalah mudah bagi kita
untuk melupakan dan memaafkannya. Namun apabila pemberian maaf itu dilakukan pada saat yang tidak lama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menzalimi kita, biasanya kita akan terasa berat untuk langsung memaafkannya. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah serta tulus dan ikhlas yang mampu untuk memaafkan orang lain secara langsung dan secara spontan. Mengenai menyikapi amarah dan memaafkan orang lain ini, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innal ghadab minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya setan itu diciptakan, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, falyatawadda, maka hendaklah ia segera untuk berwudu. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, amalan ringan yang kedua namun terasa berat untuk dilakukan adalah al-judu fil usrati. Tetap bersikap dermawan ketika seseorang dalam keadaan sempit. Bersikap dermawan dan rajin berinfak dan sodakoh adalah mudah dilakukan apabila seseorang dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak harta, dalam keadaan berkecukupan. Namun pada saat seseorang dalam keadaan sempit, dalam keadaan serba kekurangan, biasanya untuk bersikap dermawan adalah sangat berat, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah serta tulus dan ikhlas dalam melakukan amal dan ibadah semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar." Orang yang dermawan, maka ia akan dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, dan jauh dari api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan ringan namun terasa berat untuk dilakukan adalah al-aifah fil khulwah, yakni tetap menjaga ketaatan kepada Allah meskipun seseorang sedang dalam keadaan sendiri. Melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah mudah dilakukan ketika seseorang berada di tengah-tengah masyarakat dan dilihat oleh orang lain. Namun apabila ia sedang dalam keadaan menyendiri, tidak ada orang yang melihatnya, biasanya
manusia itu akan terasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seseorang akan mudah untuk membantu orang lain pada saat dilihat oleh orang banyak. Namun sering seseorang terasa berat untuk membantu orang lain pada saat tidak ada orang yang melihatnya. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah serta tulus dan ikhlas yang mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang keempat, amalan ringan namun terasa berat untuk dilakukan adalah qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu. Mengatakan yang sebenarnya kepada orang yang ditakuti atau yang disegani. Mengatakan yang sebenarnya kepada seseorang adalah sangat mudah untuk dilakukan. Namun apabila seseorang harus mengatakan yang sebenarnya kepada atasannya, kepada orang yang disegani, kepada orang yang ditakuti, biasanya akan terasa berat. Apalagi jika hal tersebut akan dapat menyinggung perasaan orang yang disegani tersebut. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta tulus dan ikhlas dalam melakukan kebaikan yang mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kita sedang dalam keadaan menyendiri, meskipun kita sedang dalam keadaan sempit, dan meskipun kita berada dalam berbagai hal, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan tulus ikhlas dalam melakukan kebaikan itu, dan kebaikan amalan yang kita lakukan mudah-mudahan termasuk amalan yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.